Selamat pagi anak-anak. Are you ready? Kita hari ini akan memulai dengan pembelajaran 1 atau pembelajaran tema 5, subtema 1, yaitu bagian pembelajaran 3 dan 4. Kita akan lihat mengenai bahasa Indonesia, yaitu menceritakan kembali isi bacaan dengan menjawab pertanyaan. Kita harus membaca dan memahami isi bacaan dengan baik agar mampu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Pertanyaan terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Perlu diperhatikan kesesuaian antara jawaban yang kalian tulis dengan pertanyaan yang diberikan. Berikutnya, tidak semua jawaban langsung ada dalam bacaan. Ada kalanya kita harus menyimpulkan sendiri untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan, di mana melalui jawaban dari pertanyaan kita dapat menceritakan kembali isi bacaan. Merangkai kembali jawaban-jawaban pertanyaan dengan bahasa yang baik dan urutan cerita sesuai dengan bacaan. Jika menceritakan kembali isi bacaan dalam bentuk lisan, maka sebaiknya ceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh para pendengar. Hal menulis informasi seorang tokoh dari teks. Yang pertama kita lihat, yaitu informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga dapat difahami oleh pembaca. Yang kedua, membaca teks dengan seksama dan memberikan tanda informasi yang dianggap penting. Salah satu cara membaca yang baik yaitu dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Hal itu karena kita lebih cermat dalam mencari hal-hal penting yang terkandung di dalam teks tersebut. Yang ketiga, yaitu salah satu teks yang memiliki banyak informasi penting adalah teks seorang pahlawan atau biografi. Apa itu biografi? Biografi adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Biografi biasanya merupakan cerita tentang tokoh-tokoh penting yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Misalnya, teks tentang seorang pahlawan dapat memuat informasi penting, di antaranya yaitu sikap kepahlawanan yang dimiliki, perjuangan yang dilakukan, maupun hal-hal yang telah dicapai oleh pahlawan tersebut. Itu kalian bisa membaca di teks bacaan tentang Raja Patni Dia Gayatri. Itu dari buku paket tema 5 halaman 28. Bisa kalian bacakan situ. Kemudian kita akan melihat mengenai ilmu pengetahuan alam, yaitu peran cahaya dalam proses penglihatan. Melihat suatu benda dengan menggunakan indera penglihatan, yaitu mata kita. Benda dapat terlihat saat cahaya mengenai benda, kemudian dipantulkan ke mata kita. Jadi kalau tanpa cahaya nggak bisa. Benda yang berwarna terang
atau mengkilat akan memantulkan cahaya lebih banyak. Proses mata melihat benda yaitu cahaya menembus lubang kecil bernama pupil dan berhenti pada layar yang disebut retina. Proses ini membuat gambar terbalik. Saraf mata menghubungkan retina dengan otak yang membalikkan gambar dengan ke bentuk sebenarnya. Jadi cahaya memiliki peran penting dalam proses penglihatan. Jadi itu bagaimana peran cahaya dalam proses penglihatan. Sekarang kita lihat yaitu cahaya dapat diuraikan. Ada 4 sifat cahaya yang sudah dipelajari, yaitu merambat lurus, menembus benda bening, dipantulkan, dan dihias. Itu adalah sifat-sifat cahaya. Selain itu, cahaya juga memiliki sifat dapat diuraikan. Misalnya cahaya matahari tampak berwarna putih. Akan tetapi ternyata cahaya putih dapat terurai, menghasilkan 7 warna. Apa saja? Yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Hal ini dapat kita jumpai yaitu pada peristiwa penguraian cahaya pada pelangi. Kalian bisa lihat gambarnya itu. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Cahaya tersebut terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Kemudian terpantul yang berikutnya yaitu untuk membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan menjadi beberapa warna, dapat dilakukan percobaan menggunakan cakram warna. Percobaan itu dengan langkah-langkahnya dapat boleh kalian lihat pada buku paket tema 5 halaman 31. Itu sebagai berikut. Yang pertama, membuat lingkaran pada karton putih. Karton yang ditunjukin itu, kalian bisa menjiplak menggunakan mulut gelas. Jadi untuk membentuk lingkaran itu kalian, atau lubang bentuk lingkaran itu kalian menggunakan mulut gelas. Ya, bagian atasnya itu. Membagi lingkaran tersebut dengan 7 bagian yang sama besar. Ya, membagi itu menjadi 7 bagian yang sama besar. Kemudian mewarnai masing-masing bagian sesuai dengan warna spektrum cahaya. Jadi karena ada 7 diuraikan menjadi 7, ya kalian harus uraikan sesuai dengan warna spektrum itu, yaitu berturut-turut dengan menggunakan pensil warna atau krayon. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Itu kamu mewarnai itu. Kemudian membuat 2 buah lubang yang berjarak sama, yaitu 1 sampai 2 cm di titik pusat cakram. Pusatnya ya. Kemudian memasukkan benang kasur melewati 2 buah lubang tersebut. 2 buah lubang tersebut dan ikat kedua ujungnya. Lalu kalian memutar cakram warna tersebut sampai tali melilit. Jadi putar sampai dia melilit. Kemudian kalian lepaskan cakram warna dan biarkan berputar. Tarik dan kendurkan tali cakram sehingga cakram terus berputar. Kemudian kalian mengamati warna cakram itu ketika sedang berputar. Saat cakram berputar, maka warnanya akan menjadi putih. Nah, ini dengan percobaan urutan yang bagian bawah itu ya, kalian lihat situ.
Kemudian kita akan melihat PPKN, yaitu sikap yang sesuai dan belum sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yaitu sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama kalian lihat, misalnya sikap yang sesuai, memutuskan setiap hal dengan cara demokratis. Sedangkan sikap yang tidak sesuai atau belum sesuai, itu adalah memutuskan setiap hal secara sepihak. Itu nggak benar. Kemudian yang sesuai, melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas ataupun posisi lainnya. Ada yang menjadi bendahara atau sekretaris. Yang tidak sesuai atau belum sesuai, yaitu tidak mau menggunakan hak untuk memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas. Nah, itu yang tidak sesuai. Kemudian yang sesuai, lapang dada dalam menerima kritik dan saran yang diberikan oleh orang lain. Yang tidak sesuai atau belum sesuai, tidak mau menerima kritik dan saran yang diberikan oleh orang lain. Sikap berikutnya yang sesuai, menaati peraturan di rumah, sekolah maupun masyarakat. Sedangkan yang belum sesuai adalah melanggar peraturan yang telah ditetapkan baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Kemudian berikutnya, menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi. Sesuai. Tidak sesuai, yaitu menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan. Kemudian berikut lagi, menghargai hasil musyawarah maupun keputusan bersama meskipun tidak sesuai yang diinginkan. Itu yang sesuai. Yang belum selesai, tidak mau menghargai keputusan bersama jika tidak sesuai dengan yang diinginkan. Berikutnya yang sesuai, yaitu tidak memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain. Sedangkan yang belum sesuai, yaitu memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat dan kehendaknya, kehendak kita. Berikutnya, yaitu berani bertanya jika ada sesuatu hal yang ingin diketahui dan melakukannya dengan cara sopan. Itu yang sesuai. Yang belum sesuai, yaitu tidak selalu takut bertanya meskipun ada rasa ingin tahu tentang sesuatu hal. Nah, inilah sikap yang sesuai dan belum sesuai dengan sila keempat, ya. Nah, itulah anak-anak hal yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu mengenai pembelajaran 3 dan 4, menyambung dari pembelajaran 1 dan 2 yang lalu. Disimak baik-baik dalam pembahasan ini sehingga hal-hal yang perlu kamu catat dan kamu anggap penting untuk dicatat, itu supaya dicatat untuk menjadi bahan belajarmu. Oke, sampai berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Semoga kalian selalu sehat-sehat selalu. Terima kasih.